Oh, udah siap semua? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, itu berkesempatan untuk sedikit mengemukakan hasil diskusi yang sudah kami lakukan mengenai elektronika aktif. Sebelumnya, minggu kemarin kita sudah membahas mengenai beberapa komponen-komponen penting yang ada di elektronika pasif. Nah, pada kesempatan kali ini, kita juga akan sedikit membahas mengenai elektronika aktif. Sebelum ke sana, semoga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Agar waktu kita terpakai secara efektif, kita mulai saja. Untuk pembahasan, saya akan berikan kepada saudari Hesti Azkia. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah langsung saja pada materi kali ini, yaitu komponen-komponen aktif dalam elektronika. Sebelum ke pengertian dari komponen aktif tersebut, kita membahas kembali pengertian dari komponen elektronika, yang dimana komponen elektronika adalah elemen dasar yang digunakan untuk membentuk suatu rangkaian elektronika dan biasanya dikemas dalam bentuk diskrit dengan 2 atau lebih terminal penghubung. Nah, setiap komponen elektronika memiliki fungsinya masing-masing dalam suatu rangkaian elektronika. Yang pertama, ada yang berfungsi sebagai penghambat, yang kedua ada yang berfungsi sebagai penguat, dan yang ketiga ada yang berfungsi sebagai penghantar, dan selanjutnya ada juga yang berfungsi sebagai penyaring, dan ada juga yang berfungsi sebagai pengendali. Lanjut, Pri. Nah, pengelompokan komponen-komponen dalam elektronika itu ada 2, yaitu komponen elektronika aktif yang akan dibahas sekarang, dan yang kedua komponen elektronika pasif yang telah dibahas pada minggu lalu. Nah, komponen elektronika aktif itu adalah jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi. Dengan kata lain, komponen elektronika aktif hanya dapat berfungsi apabila mendapatkan sumber arus listrik dari luar eksternal. Dan diantaranya ada dioda, transistor, dan juga IC. Lanjut, Pri. Nah, komponen elektronika aktif merupakan elektronika yang memerlukan arus listrik untuk dapat bekerja. Dalam hal ini, pada rangkaian elektronika, arus listrik yang dibutuhkan bisa arus AC ataupun DC. Nah, disebut komponen aktif itu karena jika tidak dialiri arus listrik, maka rangkaian elektronika yang menggunakan komponen aktif tidak akan bekerja. Macam-macam komponen aktif antara lain yang pertama ada dioda, transistor, dan juga integrated circuit. Contoh dari dioda. Nah, sebelum ke contoh, ada pengertian dari dioda tersebut ialah merupakan salah satu komponen aktif yang banyak digunakan sebagai penyearah arus AC menjadi DC. Sifat dioda yaitu dapat menghantarkan arus pada tegangan maju dan menghambat arus pada tegangan balik. Nah, dioda berasal dari pendekatan kata dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. Secara sederhana, sebuah dioda bisa kita asumsikan sebuah katup, di mana katup tersebut akan terbuka manakala air yang mengalir dan dorongan aliran air dari depan katup. Ketika sebuah dioda difungsikan,
menjadi penyearah tegangan AC menjadi DC, maka fungsi dioda akan aktif ketika dialiri sinyal AC. Maka dari itulah dioda disebut sebagai komponen aktif. Kemudian yang kedua ada kemudian contoh dari kemudian yang contoh dari dioda yaitu ada LED. Sebenarnya LED ini adalah salah satu dari jenis dioda, namun dioda LED mempunyai karakter yang unik. Yang mana dioda LED adalah satu-satunya jenis dioda yang dapat memancarkan cahaya. Dioda LED disebut sebagai komponen aktif karena untuk dapat memancarkan cahaya, dioda LED memerlukan tegangan dan arus tertentu. Di sini ada gambar komponen, nama komponen dan juga simbolnya. Ada dioda penyearah, dioda Zener, LED, dioda foto, SCR, dan dioda laser. Lanjut, Tri. Dan yang kedua ada transistor. Transistor adalah salah satu komponen aktif yang paling banyak digunakan pada rangkaian elektronik. Fungsi dan ragam dari transistor ini membuat komponen elektronika hampir ada di semua rangkaian elektronika. Di antaranya pada rangkaian amplifier, rangkaian power supply, rangkaian radio, dan lain sebagainya. Transistor disebut sebagai komponen aktif karena transistor harus dialiri tegangan dan arus tertentu pada ketiga elektrodanya. Sehingga transistor dapat aktif. Transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit, pemutus, dan penyambung. Stabilisasi tegangan, modulasi sinyal, atau sebagai fungsi lainnya. Transistor memiliki 3 terminal, yaitu basis B, emitor, dan kolektor. Tegangan yang di satu terminalnya, misal emitor, dapat dipakai untuk mengatur arus dan tegangan yang lebih besar daripada arus input basis, yaitu pada keluaran tegangan arus output kolektor. Lanjut. Yang ketiga ada integral circuit. Integrated. Sama seperti transistor, IC ini juga termasuk ke dalam komponen aktif karena komponen IC memerlukan arus listrik untuk dapat bekerja. IC merupakan komponen elektronika yang dibuat dari bahan semikonduktor. Di dalam IC ini sudah terintegrasi dari puluhan bahan ratusan sampai jutaan transistor yang telah menjadi satu kesatuan. Sebuah IC akan menghasilkan karakteristik tertentu yang unik tergantung dari tipe dan jenis IC tersebut. Fungsi IC juga beraneka ragam, mulai dari penguat, switching, pengontrol, hingga media penyimpanan. Pada umumnya, IC adalah komponen elektronika dipergunakan sebagai otak dalam sebuah peralatan elektronika. Contohnya, IC yang berfungsi sebagai otak pada sebuah komputer yang disebut sebagai mikroprosesor terdiri dari 16 juta transistor, dan jumlah tersebut belum lagi termasuk komponen-komponen elektronika lainnya. Mungkin ada yang mau menambahkan dari materi komponen aktif elektronika ini kepada Saudara Gipar, Apri? Baik, terima kasih kepada Saudari Hesti yang sudah memaparkan materi elektronika. Terima kasih. Mungkin itulah pembahasan yang dapat kami sampaikan. Mungkin untuk minggu depan, untuk tambahan dan juga sanggahan yang lain kita akan bahas bersama-sama. Dicukupkan sekian. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua.
Itu saja dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.